Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen penguji dan dosen pembimbing, saya Rizka Walia selaku mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1701622 156. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan yaitu laporan praktik kerja lapangan PKL pada seksi keuangan Korps Lalu Lintas yaitu Korlantas Polri. Selama kurang lebih 78 hari, yaitu 5 bulan, dimulai sejak 24 Februari sampai dengan 11 Juli 2025. Adapun bab 1 pendahuluannya yaitu adalah latar belakang PKL, yaitu ini pendidikan tinggi tidak hanya mencetak lulusan unggul secara akademik, tetapi juga harus mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Namun, masih banyak lulusan yang belum siap secara praktikal, terbukti dari data BPS yang saya temukan pada bulan Agustus 2024 yang mencatat yaitu 11,28% pengangguran itu berasal dari lulusan universitas yaitu perguruan tinggi. Nah, jadi praktik kerja lapangan ini hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Nah, melalui PKL ini, mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi teknis, etika kerja, serta kesiapan profesional. Dalam program studi pendidikan ekonomi konsentrasi pendidikan akuntansi, praktikan melaksanakan PKL di seksi keuangan Korlantas Polri yang menjadi sarana penting dalam mengaplikasikan teori akuntansi pemerintah dan membentuk lulusan yang adaptif dan kompeten. Selanjutnya ada maksud dan tujuan PKL. Di sini yang pertama ada maksud dari pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini memenuhi mata kuliah praktik kerja lapangan dan syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana pendidikan SPD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang kedua itu yaitu mengaplikasikan ilmu akademik yang didapatkan praktikan di bangku kuliah serta membandingkannya dengan di lapangan kerja nyata. Nah, yang selanjutnya ada mempelajari dan mempraktikkan langsung pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi ataupun keuangan di Korps Lalu Lintas Korlantas Polri. Nah, yang keempat ini yaitu mempersiapkan penulis sebagai calon tenaga kerja yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan siap menghadapi persaingan dunia kerja. Yang terakhir ini yaitu maksudnya itu memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi penulis mengenai dunia kerja secara nyata. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa di bidang akuntansi ataupun keuangan. Yang kedua yaitu sebagai salah satu bentuk upaya pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk upaya perwujudan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga itu memberikan gambaran kerja serta melatih budaya kerja, disiplin kerja, dan etika profesi sebagai persiapan praktikan untuk memasuki dunia kerja di masa depan. Nah, yang keempat yaitu tujuannya memperoleh ilmu tentang bagaimana pembuatan laporan keuangan dalam instansi pemerintah khususnya Korlantas Polri. Nah, yang terakhir yaitu tujuannya terpenuhinya mata kuliah PKL sebagai syarat lulusan. Selanjutnya ada manfaat PKL itu sendiri, yaitu yang pertama ada kegunaan bagi praktikan itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan ilmu akuntansi yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, yang kedua itu yaitu sebagai sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan bidang akuntansi yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mengembangkan ilmu akuntansi yang diperoleh di bangku kuliah.
Nah, yang ketiga ini melatih tanggung jawab dan disiplin dalam hal pengolahan informasi dan manajemen waktu dalam menjalankan tugas yang diberikan. Yang keempat yaitu mendapatkan pengalaman baru dan sarana untuk mempersiapkan dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, yang kelima yaitu belajar mengenai dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja bidang akuntansi di lingkungan pemerintah maupun perusahaan. Yang kedua ada kegunaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni menjalin hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang kedua yaitu membentuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta yang berkompeten sehingga dapat menciptakan lulusan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu dapat mengukur seberapa besar peran tenaga pendidik dalam memberikan materi perkuliahan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Nah, yang keempat yaitu menciptakan relasi yang baik dengan instansi terkait agar lulusan menjadi lebih dikenal dunia kerja ketika melakukan pelaksanaan PKL dengan performa yang baik. Yang kelima yaitu meningkatkan dalam menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompeten dan mampu menghadapi persaingan arus dunia kerja melalui pengalaman PKL yang dilakukan oleh pekerjaan. Nah, yang ketiga ada kegunaan bagi instansinya itu sendiri yaitu Korlantas Polri yang yang pertama yaitu meringankan beban instansi dalam penyelesaian tugas. Yang kedua itu sebagai salah satu bentuk CSR Corporate Social Responsibility kepada mahasiswa karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan PKL. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap dunia kependidikan dan turut serta dalam proses pembentukan tenaga kerja baru yang terampil dan kompeten. Yang keempat, instansi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki wawasan akademis, memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam memenuhi penyelesaian tugas, yang diberikan melalui kegiatan praktik kerja lapangan. Yang terakhir ini ada menjalin hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan praktikan dan Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada tempat pelaksanaan PKL, ini Korlantas Polri, yaitu satuan kerjanya seksi keuangan, yaitu SIKEW, yang beralamatkan di Gedung Nasional Traffic Management Center, yaitu ETMC, Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Kap 37138, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta dengan kode pos 12770 dengan nomor telepon 1500669 dan dengan nomor WA 0819 0150 0669 dengan website yang tertera yaitu https://korlantas.polri.go.id dan email yaitu info ya yahoo.korlantas.polri.id. Selanjutnya ada jadwal dan waktu PKL. Nah, yang pertama ada di tahap observasi. Nah, yaitu dilakukan sejak Januari awal untuk mencari informasi persyaratan PKL dan gambaran tugas di instansi. Nah, praktikan ini sendiri menghubungi langsung di bagian personalia di Korlantas Polri. Nah, yang kedua ini tahap persiapan yaitu dimulai saat liburan semester 5 yang dimana praktikan mengurus surat permohonan melalui si Permawa dan menyerahkannya ke Subak SDM Lantas Polri pada 7 Februari dan surat balasan diterima pada 21 Februari disertai blanko yang dikasih dari SDM itu sendiri dan tata tertib kemudian menyerahkan kembali blanko tersebut pada tanggal 3 Maret. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan, yaitu PKL dilaksanakan uh, pada awal Februari dengan tanggal 24 Februari sampai dengan 11 Juli 2025 yang terhitung 78 hari
di seksi keuangan Korlantas, bagian akuntansi dan pelaporan. Nah, dengan jam kerja yaitu jam 7.30 sampai jam 3 sore, yaitu dengan Senin sampai Jumat. Selanjutnya ada tahap laporan, yaitu penyusunan laporan dilakukan sejak Mei sampai Juli 2025 sebagai bahan dari syarat kelulusan dan evaluasi kegiatan PKL. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan umum PKL. Nah, di sini ada profil perusahaan dan lembaga. Yang pertama ini ada sejarah dari perusahaan Korlantas Polri itu sendiri. Nah, yang di samping ini ada logo Korlantas Polri. Bisa dilihat. Nah, terus yaitu sejarahnya ini pada periode 1950 sampai dengan 1959, seksi lalu lintas dibentuk dalam struktur Polisi Negara RI sebagai bagian dari reorganisasi pasca kemerdekaan tahun 1952 dibentuk kesatuan khusus seperti Polisi Lalu Lintas pada 1959. Statusnya ini meningkat menjadi Dinas Lalu Lintas dan PNUK. Tahun 1961 lahirlah Undang-Undang Nomor 13 sebagai landasan hukum Polri. Selanjutnya, tahun 1964, Dinas Lalu Lintas berkembang menjadi Direktorat Lalu Lintas. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, integrasi Polri ke dalam KBRI mendorong pembaharuan organisasi termasuk pembentukan Direktorat Lalu Lintas Komata. Nah, tahun 2010 melalui Perpres nomor 252 dibentuk Korps Lalu Lintas Polri, yaitu Korlantas Polri yang berada langsung di bawah Kapolri dengan tugas utama meliputi pembinaan, penegakan hukum, registrasi, dan patroli lalu lintas. Selanjutnya ada visi misi dari instansi itu sendiri yaitu Korlantas Polri. Dan ini visinya yaitu polisi lalu lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas. Selanjutnya ada misi, yaitu polisi lalu lintas adalah mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi, instansi, atau lembaga PKL. Nah, struktur organisasi Korlantas Polri secara keseluruhannya ada di sebelah sini kiri, yaitu dengan Kepala Kakor Lantasnya yaitu Dr. Agus Sugronugroho, yaitu dengan SHMSI dengan pangkat Irjen Pol. Lalu di bawahnya itu ada Bapak Kadir Kamsalnya yaitu Dr. Bahrudin Muhammad Syah, SHSIK MSI dengan pangkat Irjen Pol. Lalu di sampingnya ada Bapak Kadir Gakobnya yaitu Bapak Faisal SIK MH dengan pangkat Brigjen Pol. Lalu di sampingnya ada Kadirit Giden yaitu Bapak Wibowo SIK MH dengan pangkat Brigjen Pol. Terus selanjutnya ada di bawahnya ada Kabakops yaitu Dr. Aris Syahbudin SIK MH dengan pangkat Kombes Pol. Selanjutnya ada Bapak Kabaktik yaitu Bapak Wisnu Putra SHSIK dengan pangkat Kombes Pol. Selanjutnya yang terakhir ada Bapak Kabaktik yaitu Bapak Dr. Imade Agus Prasyatya SIK MHUM yaitu dengan pangkat Kombes Pol. Selanjutnya di sebelahnya ada struktur tempat divisi yang praktikan sendiri PKL yaitu seksi keuangan dengan kepala kasih-nya itu Bapak AKBP Didi Sugiono SE. Selanjutnya di bawah yaitu ada staf-stafnya yaitu yang pertama ada staf pamen gaji sebagai penatanya itu Bu Sri Wahyuni. Terus di sampingnya itu ada pamen verifikasi sebagai penatanya itu Bu Kris Indriawati.
Terus di sampingnya lagi ada Pamindata sebagai penatanya itu Bu Eni. Terus selanjutnya lagi di sampingnya ada Urmin Keu sebagai penatanya itu Bu Vivi Virgiawati. Selanjutnya ada Bamin Gaji di sebagai yang di bawah Pamin Gajinya yaitu eh, eh, staf personelnya yaitu Pak Gilang, Noviawan, terus selanjutnya ada penyelia Bayangkaranya juga di bawah staf verifikasi penata yaitu eh, Pak Ibda Slamet, terus selanjutnya ada Bamindata, staf personelnya dari Bamindata yaitu Pak Chandra Brian Wicaksono, lalu di sampingnya lagi ada operator queue, yaitu operator staf personelnya yaitu Bribtu Okta Mustafa. Selanjutnya di bawahnya lagi ada operator staf personel juga, yaitu Muhammad Akdan Nabil. Selanjutnya yang di bawahnya lagi ada staf PHL Sikeo yaitu Pak Dani. Selanjutnya ada kegiatan umum dari Seksi Keuangan Sikeo Korantas Polri. Nah, Seksi Keuangan Sikeo ini merupakan unit pelaksanaan di bawah Korantas Polri yang bertugas mendukung pimpinan dalam pelayanan administrasi dan operasional keuangan. Sikeo ini memiliki fungsi utama dalam pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, pembayaran gaji, serta penyusunan laporan keuangan berbasis sistem akuntansi pemerintah, yaitu SAP. Struktur organisasi Sikeo ini terdiri dari beberapa subseksi. Nah, subseksinya ini yaitu meliputi subsimin. Yaitu subsimin ini adalah subseksi administrasi keuangan. Selanjutnya ada subsi gaji. Nah, subsi gaji ini yaitu subseksi gaji. Selanjutnya ada subsia konver, yaitu subseksi akuntansi dan verifikasi. Selanjutnya yang terakhir ada subsidi data, yaitu subseksi data. Nah, bendahara pengelolaan juga berperan penting dalam pengelolaan langsung dana negara, baik dalam pembinaan fungsi keuangan maupun penyelenggaraan teknis, pembayaran, dan pelaporan keuangan dengan struktur yang sistematis. Sikeo memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Korlantas Polri. Selanjutnya ada bidang perusahaan atau lembaga. Nah, di sini ada keempat bidang usahanya, yaitu yang pertama ada inter yaitu layanan yang berbasis web yang memungkinkan warga negara Indonesia mengurus permohonan serta penerbitan SIM internasional tanpa harus datang langsung ke kantor. Selanjutnya ada Signal, yaitu aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dengan tujuan menghadirkan proses yang aman, cepat, dan efisien. Selanjutnya ada bidang usaha Sinar, yaitu sebuah sistem digital untuk perpanjangan SIM secara daring yang dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik. Yang terakhir ada webchat MTMC-nya, yaitu merupakan platform pusat informasi dan komunikasi lalu lintas yang terintegrasi melibatkan 5 pemangku kepentingan utama. Melalui laman ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi serta layanan digital seputar lalu lintas secara real-time. Selanjutnya ada bab Selanjutnya ada bab 3, yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, yang pertama ada bidang kerjanya itu sendiri, yaitu selama menjalani praktik kerja lapangan di Seksi Keuangan Korlantas Polri, praktikan ditempatkan pada unit Pamindata yang menangani proses administrasi dan kegiatan keuangan instansi. Praktikan dilibatkan dalam proses pencatatan dan pelaporan seperti penginputan data, laporan realisasi anggaran, em,
yaitu LRA, berdasarkan SP2D Satker ke dalam Excel dan menginput data laporan keuangan ke dalam aplikasi Sakti, yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Selanjutnya ada mengelola laporan pajak, yaitu PPh 21, 22, 23, serta PPN, menyusun laporan buku kas bank, terus mendukung proses penggajian, serta membuat kwitansi pencairan dana. Selain itu, praktikan terlibat eh, dalam pengelolaan GUP, LPJ bendahara, dan dokumen kontrak, serta tidak hanya hal itu, praktikan turut mendistribusikan dokumen ke bidang terkait dan berkoordinasi lintas divisi untuk memastikan kelancaran proses administrasi keuangan di lingkungan Korlantas Polri. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kerja dari kegiatan PKL itu sendiri. Yang pertama yaitu menginput transaksi pajak yang akan disetor melalui aplikasi Sakti. Nah, aplikasi Sakti ini merupakan platform digital yang digunakan oleh Satuan Kerja Satker pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara terintegrasi, termasuk pencatatan penghutang pajak. Setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan pembayaran honorarium wajib dilengkapi dengan proses pemotongan dan pelaporan PPh 21, 22, 23, dan PPN melalui sistem ini. Nah, yang selanjutnya yaitu menyetorkan transaksi pajak yang sudah diinput melalui aplikasi Sakti sebelumnya. Nah, yaitu setelah proses input data pemungutan pajak PPh selesai dan disimpan dalam sistem aplikasi Sakti, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh bagian keuangan adalah melakukan penyetoran pajak ke kas negara. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja yang ketiga, yaitu membantu membuat laporan realisasi anggaran LRA sesuai daftar SP2D Satker dan surat perintah membayar, yaitu SPM. Penyusunan laporan realisasi anggaran LRA ini merupakan salah satu kegiatan penting dalam siklus pelaporan keuangan instansi pemerintah. LRA digunakan untuk mencatat dan melaporkan pengeluaran anggaran yang telah direalisasikan berdasarkan dokumen pendukung resmi seperti daftar SP2D, surat perintah pencairan dana, dan SPM, yaitu surat perintah membayar. Selanjutnya, yang keempat yaitu membantu pembagian uang insentif diserahkan kepada masing-masing bendahara per bidang. Nah, salah satu kegiatan rutin ini dalam pengelolaan keuangan internal, instansi yang bertujuan untuk menyalurkan hak intensif ke personel berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, proses ini dilakukan secara tertib dan sistematis agar dana yang diberikan tepat jumlah, tepat sasaran sesuai daftar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima ada memilah dan mengarsipkan berkas jaminan uang muka. Nah, kegiatan ini memilah dan mengarsipkan berkas jaminan uang muka merupakan bagian dari proses pengelolaan arsip dokumen keuangan yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, kemudahan akses, serta keamanan dokumen penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses ini dilakukan secara manual dan memerlukan ketelitian karena melibatkan pengelompokan beberapa jenis dokumen dalam jumlah besar yang disimpan dalam filebox perkegiatan dan kontrak. Selanjutnya ada menata dan menyimpan dokumen resume kontrak yang telah didaftarkan ke dalam arsip fisik sesuai urutan nomor kontrak yang tertera. Nah, kegiatan menata dan menyimpan dokumen resume kontrak merupakan bagian dari pengelolaan administrasi keuangan yang bertujuan untuk menjamin keteraturan, kemudahan penelusuran, serta keakuratan data dalam proses audit dan pelaporan. Nah, proses ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengelompokan berdasarkan nomor kontrak, penyimpanan dalam map arsip berlabel, serta verifikasi terhadap data pada SPM. Kegiatan ini dilakukan secara manual dan menuntut ketelitian tinggi agar tidak terjadi kekeliruan pencatatan yang berdampak pada pencairan dana dan akuntabilitas keuangan negara.
Nah, selanjutnya ada kendala yang dihadapi praktikan selama PKL berlangsung, yaitu yang pertama ada kesulitan memahami istilah akuntansi pemerintah, yang kedua ada hambatan dalam mengakses fasilitas gedung, yang ketiga ada keterbatasan dalam mengakses aplikasi sistem internal, yaitu Sakti. Yang keempat ada akses terbatas terhadap sebagian dokumen. Nah, ini cara mengatasi kendala yang disampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama mencari referensi tambahan melalui berbagai sumber antara lain dokumen internal, instansi, buku pedoman resmi, serta sumber daring yang kredibel yang membahas akuntansi sektor publik. Nah, yang kedua yaitu bersikap adaptif dengan menyesuaikan mobilitas secara mandiri, misalnya dengan menggunakan tangga, jika memungkinkan atau meminta bantuan pegawai yang memiliki kartu akses untuk menggunakan lift. Karena liftnya di tempat PKL itu ada lift khusus personel dan yang juga lift khusus yang umum-umum gitu. Nah, yang ketiga ini dan mengatasi kendala pada keterbatasan mengakses aplikasi internal, yaitu menyusun catatan atau draft laporan terlebih dahulu di luar sistem sehingga saat diberikan kesempatan untuk menggunakan aplikasi, proses input data bisa dilakukan dengan cepat dan struktur. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara mengatasi kendala yang keempat, akses terbatas terhadap sebagian dokumen itu mencatat serta mempelajari prosedur kerja dari arahan lisan pegawai, melakukan observasi langsung terhadap proses kerja yang tidak melibatkan dokumen rahasia. Nah, selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Nah, selama praktikan melaksanakan PKL di seksi keuangan Siskel, PTM Sikorantis Polri, praktikan merasakan adanya kesenjangan yang signifikan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik kerja di lapangan, terutama dalam pengoperasian aplikasi keuangan pemerintah seperti Sakti, yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Meskipun di perkuliahan telah dibekali teori standar akuntansi pemerintah SAP, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan yang umumnya berfokus pada konsep dasar akuntansi, struktur laporan keuangan sektor publik, dan siklus pajak. Nah, salah satu acuan utamanya adalah PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan SAP berbasis aktual. Nah, nyatanya mahasiswa belum dibekali keterampilan teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi keuangan digital. Nah, praktikan harus beradaptasi secara mandiri, menyusun laporan keuangan, input pajak dalam sistem sakti, serta memahami dokumen birokrasi seperti SP2D dan SPM karena minimnya pelatihan teknis selama kuliah. Nah, hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Andini et al. Tahun 2025 yang menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi kerap mengalami hambatan teknis dalam magang karena tidak terbiasa dengan aplikasi keuangan pemerintah. Nah, ini juga sejalan dengan penelitian Setyowati et al. 2023 yang menyatakan bahwa lemahnya penguasaan SAP dan sistem digital menjadi penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan sektor publik. Oleh karena itu, perlunya pendidikan tinggi menyelesaikan kurikulum guna menjembatani senjangan ini dengan kebutuhan sistem keuangan digital pemerintah agar lulusan siap pakai di dunia kerja. Selanjutnya ada kontribusi praktikan bagi tentang PKL. Nah, ini ada 7 yaitu kontribusi selama 5 bulan praktikan uh, pas magang, yaitu membantu proses input data, keuangan, dan perpajakan ke dalam aplikasi Sakti, termasuk pajak PPh 21, 22, 23, dan PPN sesuai dengan kegiatan operasional instansi. Nah, yang kedua ini membantu dalam penyusunan dan verifikasi laporan realisasi anggaran LRA dengan merujuk pada daftar SP2D dan mencocokkannya dengan data pengeluaran yang tercantum dalam dokumen SPM.
yaitu surat perintah membayar. Nah, yang ketiga ini yaitu membantu proses rekapitulasi data terkait ganti uang persediaan GUP serta melakukan rincian penggunaan dana uang muka dan dokumen jaminan uang muka yang relevan. Selanjutnya ada keempat yaitu praktik melakukan pengarsipan dokumen keuangan secara sistematis termasuk jaminan uang muka, nota dinas, surat disposisi, dan dokumen lain yang menjadi pelengkap dalam pelaporan keuangan. Nah, yang kelima yaitu membantu administrasi pengelolaan gaji dan instansi pegawai maupun personel seperti membantu dalam pembagian uang intensif kepada masing-masing bendahara dari setiap bidang. Nah, yang keenam yaitu praktikkan membantu proses pengiriman dan distribusi dokumen resmi seperti nota dinas, surat disposisi ke bagi-bagian terkait, termasuk unit logistik dan SIM internasional. Nah, yang ketujuh ini yaitu praktika terlibat langsung dalam penyusunan dokumen berita acara serta kwitansi pencairan dana sekaligus membantu pelaporan pajak atas pembayaran tunjangan kinerja tukin untuk PNS, CPNS, dan anggota. Nah, selanjutnya ada bab keempat yaitu bab kesimpulan. Yaitu kesimpulannya adalah pelaksanaan PKL di sektor keuangan Polri yaitu memberikan pengalaman praktikan langsung yang memperkuat pengalaman praktikan terhadap akuntansi, pemerintah, pelaporan keuangan, dan penggunaan sistem aplikasi seperti Sakti. Nah, praktikan tidak hanya mengasah keterampilan secara teknis, tetapi juga belajar pentingnya bahwa ketelitian, tanggung jawab, serta koordinasi lintas divisi dalam lingkungan birokrasi. Nah, pengalaman ini menunjukkan bahwa teori yang dipelajari perkuliahan relevan, namun belum sepenuhnya mencakup kompleksitas teknis di lapangan. Oleh karena itu, PKL ini menjadi media penting dalam membentuk karakter profesional, meningkatkan kesiapan kerja, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada rekomendasi. Nah, yang pertama ini ada rekomendasi bagi praktikan itu sendiri, yaitu yang pertama menentukan dan memilih lokasi PKL yang relevan dengan bidang program studi maupun konsentrasi keilmuan masing-masing agar dapat memahami dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan secara lebih mendalam. Yang kedua itu menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL. Nah, yang ketiga melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi tersebut. Tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik universitas. Yang terakhir ada menjalin hubungan baik dengan para pegawai perusahaan tempat pendidikan melakukan PKL agar dapat memperoleh informasi, pengalaman, dan pengetahuan terkait dengan bidang kerja yang dilaksanakan. Selanjutnya ada rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama yaitu ada menjalin kerjasama secara resmi dengan instansi pemerintah, kementerian atau lembaga terkait guna memastikan penempatan mahasiswa PKL sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi akademik yang dimiliki. Yang kedua ini yaitu penyelenggaraan kegiatan PKL sebaiknya dilakukan lebih awal agar mahasiswa memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan termasuk penyelesaian berbagai dokumen administratif yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu menyampaikan informasi secara tepat waktu terkait tugas-tugas harus diselesaikan dalam periode tertentu seperti penyusunan laporan agar mahasiswa dapat mengatur waktu secara efektif dan melakukan persiapan dengan optimal. Nah, yang terakhir ada rekomendasi bagi perusahaan itu sendiri atau instansi itu sendiri yaitu Korlantas Polri. Nah, yang pertama ini yaitu memberikan bimbingan dan pelayanan yang baik terhadap peserta PKL sehingga peserta PKL mengetahui tugasnya dengan jelas dalam melaksanakan PKL di instansi tersebut.
Yang kedua, yaitu meningkatkan intensitas bimbingan dari pegawai pembimbing lapangan kepada mahasiswa PKL agar praktik kerja dapat dijalankan dengan arahan yang jelas. Yang ketiga ini memberikan evaluasi dan umpan balik secara rutin terhadap kegiatan mahasiswa PKL sebagai sarana pembelajaran yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pengalaman magang. Nah, ini selanjutnya ada dokumentasi praktikan selama PKL. Hmm. Terus cukup sekian. Eh, Sebagai penutupnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di Seksi Keuangan Korlantas Polri. Melalui pengalaman ini, saya mendapatkan banyak ilmu, uh, keterampilan, serta wawasan baru yang sangat berharga khususnya dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan mendukung selama proses PKL hingga penyusunan laporan ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.